Ada ayat bilang begini, celakalah kamu yang minum minuman keras. Tapi ada ayat bilang, tambahkan minuman keras untuk membantu pencernaanmu. Kira-kira pakai yang mana? Pakai yang mana? Yang tidak suka minum dia akan pakai yang celakalah kamu yang minum. Yang suka minum dia bilang, kok ini sendiri bilang tambahkan. Saudara-saudara, pernahkah saudara lihat atau mungkin saudara alami, kita pernah mengalami sebuah masa jaya, tapi kemudian sekarang kita terpuruk dan kita susah sekali. Mungkin kita sendiri pernah alami, atau kita lihat di orang-orang yang ada di sekitar kita. Dulu itu orang kaya sekali, Pak. Dia punya sapi penuh di sekitar Kupang. Rumah-rumahnya besar. Tapi sekarang kira-kira ketika mengalami begitu, saudara-saudara, apa yang sesungguhnya dirasakan? Kita mungkin rasa tidak aman. Kita mungkin sedih. Kita susah. Tapi orang lain, ada yang ikut susah dengan kita. Ada yang senang. Ada orang tertentu yang ketika dia lihat kita susah itu dia mau bikin pengucapan syukur. Kadang-kadang dia kasih tahu kita dengan Bapak, sunai ketemu dia pu batu Bapak. Pernah dengar itu kalimat kok? Atau sendiri omong. Kadang-kadang kita ini terlalu senang lihat orang jatuh. Nah, saudara-saudara, saya kira itu menjadi pengantar untuk kita memahami kondisi bangsa Israel. Bangsa Israel itu pernah mengalami sebuah kejayaan yang luar biasa. Paling tidak, saudara-saudara, waktu Saul, Daud, dan Salomo. Waktu Saul, Daud, dan Salomo, kerajaan Israel itu sangat ditakuti. Sangat hebat, sangat maju. Dan oleh karena kemajuan-kemajuan itu mereka sangat disegani oleh bangsa-bangsa. Tetapi saudara, ketika Salomo mati, setelah Salomo tidak ada, mulai bergantian raja-raja, tetapi mereka tidak bertahan, tidak mampu sama seperti yang dipimpin sebelumnya. Justru banyak raja membawa umat Israel untuk menyembah berhala. Jadi bukan saja tidak mampu bertahan, mempertahankan sesuatu tidak bisa, tetapi bawa orang lagi untuk menyembah berhala. Setelah Salomo mati itu terjadi persoalan yang serius. Secara politik, saudara-saudara, orang bertengkar. Siapakah yang akan menggantikan Salomo? Dan itu justru terjadi di kalangan keluarga sendiri. Sudah bertengkar di antara mereka lagi, justru raja-raja membawa orang-orang ini untuk menyembah berhala. Bukankah ini kerusakan yang serius? Itu hari perang juga bunyi begitu. Orang terkuju itu. Ya. Baik saudara-saudara, ini hal menjadi serius karena pertengkaran dan perseteruan. Saya kira saudara-saudara seringkali kita mengalami kerusakan itu dalam persekutuan dan dalam perjalanan berbangsa dan negara karena kita sibuk untuk urusan politik. Tidak salah urusan politik, tapi oleh karena politik orang bisa saling membenci, orang bisa saling membuang, orang bisa saling membinasakan. Kadang-kadang kakak adik hancur karena politik. Kadang-kadang persekutuan jemaat itu hancur karena politik. Ada banyak sekali gereja berdiri di mana-mana bukan sebuah program untuk pemekaran, tapi karena lomba kelahi. Akhirnya sudah daripada kita berdeka kubamara lebih bajau tapi basayang. Pernah dengar itu kalimat? Deka mabamara lebih baik bajau tapi basayang. Siapa bilang bajau basayang? Anak-anak saya yang jauh dari orang tua tidak pernah telepon orang tua. Paling 1 tahun telepon 2 kali. Nanti pas orang tua mati baru dia telepon. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Dia sayang orang tua dengan cara apa? Di Nitneo juga ada yang begitu. Ada. Paham apa dong itu ya?
Orang tua tidak perhatikan tapi mati suruh untuk apa? Jadi saudara lihat, ada masalah di dalam, ada masalah penyembahan. Itu menghancurkan itu. Bangsa yang tadinya sudah sangat baik. Apakah Tuhan tidak menyertai mereka? Tuhan menyertai mereka. Saudara-saudara, pembuangan ke Babel itu terjadi karena penyembahan berhala. Tuhan sebenarnya tidak mau mereka pergi ke Babel, tapi ini orang yang tidak percaya Tuhan, mereka menyembah berhala dan mengandalkan kekuatan perang dari Asyur. Kekuatan dari manusia yang mereka andalkan dan bukan kekuatan Tuhan. Saudara-saudara, memang dalam perjalanan hidup ini, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kita akan percaya kepada hal-hal yang ada dekat dengan kita. Kita tidak lagi akan menyembah Tuhan secara benar. Bahkan yang lebih parah, saudara-saudara, kita bisa bagi bahwa ada orang yang tidak kenal Tuhan itu karena memang dia ateis. Dia tidak percaya memang. Sejak awal dia tidak percaya bahwa Tuhan itu memang tidak ada. Kau mau percaya bikin apa? Ada kelompok orang begitu. Ada yang dia percaya Tuhan, katanya percaya Tuhan, tapi sesungguhnya hatinya tidak meyakini kalau Tuhan ada. Ini dia pun nama ateis beragama. Beragama tapi ateis. Semua dia Kristen habis. Sedikit-sedikit bilang dalam nama Yesus. Sedikit-sedikit bilang darah Yesus berkuasa. Tapi dia sesungguhnya tidak percaya. Saya suka bilang di mana-mana sebagai pendeta ini, saya jalan-jalan dan telepon, Pak Pendeta, yuk singgah dulu di rumah sakit. Kenapa? Bapak sakit, mama sakit, suami, istri, anak-anak COVID. Kita capek-capek putar sana sampai pas sampai dong Bapak doa dulu. Pas kita selesai doa dong bilang, Bapak, ini dokter. Nah tadi suruh saya doa untuk apa? Kalau ini dokter suruh Kita doa setengah mati, tapi pengakuan orang bukan kepada Tuhan. Pengakuan orang kepada Bapak, ini obat 1 kali. Kok itu hari? Suruh saya berdoa untuk apa? Di Nitneo juga ada begitu. Ada. Itu orang ada di sini. Jadi kita mengaku beriman, tapi kita sebenarnya tidak mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, ini masalah. Bahkan saudara-saudara, dalam kondisi COVID hari ini, dalam kondisi COVID sekarang, orang sudah geser pengakuan bahwa mati hidup itu Tuhan yang atur. Orang taruh seolah-olah mati hidup itu COVID yang atur. Saya tidak bilang mari kita lawan, saya tidak bilang. Saya mau kasih tahu bahwa bagaimanapun mati hidup itu masih Tuhan yang atur. Jalannya lewat COVID kok, celaka kok, tahan lapar sampai mati kok, itu dia pun jalan. Tapi mati hidup masih Tuhan yang atur. Karena itu secara berimbang, kita mesti menyerap informasi yang benar. Ada yang tiap hari dia duduk, dia hanya hitung-hitung, Pak, ini hari suke 8, Pak. Engkau nanti ke 9. Betul bahwa ada yang mati, tapi banyak juga yang sembuh. Mari secara berimbang kita serap itu. Nah, saudara, mari kita lihat. Nabi Yeremia melayani di Yehuda, di kerajaan selatan. Kenapa ini kerajaan terpecah 2? Karena tadi soal politik. Dorang sesungguhnya keturunan dari Yakub saja, 12 suku Israel. Tapi karena politik itu dorang bertengkar kok, pecah. Yang 10 ada di utara, kerajaan Israel utara, ibu kota di Samaria. Dan kemudian kerajaan Yehuda di selatan, di Yerusalem, ibu kota. Kakak adik bakal lanjut. Di sini ada yang kakak adik bakal terus. Itu kira-kira begitu. Saudara-saudara, Yeremia ada di selatan, di kerajaan Yehuda. Saudara-saudara, kerajaan Yehuda sudah berada dalam kekuasaan Asyur dan harus membayar pajak, membayar upeti sebagai kerajaan taklukan sementara. Israel diremukan oleh Asyur. Dari setelah orang datang ke menjajah mereka, sudah harus bayar mahal lagi, bayar upeti lagi, bayar pajak lagi. Sekarang mereka hancur. Memang ini kalau kita berharap kepada manusia ini, nanti hasilnya kira-kira begini. Yehuda sudah ada dalam pembuangan ke Babel. Di Yeremia pasal 29 ayat 1 tadi, saudara-saudara.
Di penghujung kerajaan Asyur semakin melemah, dikalahkan oleh Mesir, tetapi kemudian tidak lama lagi Mesir dikalahkan oleh Babilonia yang membawa Yehuda sebagai orang buangan ke Babel. Jadi saudara lihat, dari satu kerajaan jatuh lagi satu, jatuh lagi satu, baru ke pembuangan. Hidup ke macam terpuruk lagi. Saya bayangkan kalau don duduk sama-sama pasti don bilang, Bapa don dulu. Hanya bisa cerita Bapa don dulu. Sekarang orang jajah, orang bikin. Pernah jaya, pernah hebat, tapi tidak andalkan Tuhan lagi, andalkan kekuatan diri. Akhirnya kita hanya bercerita tentang masa lalu. Hampir-hampir kita merasa tidak ada masa depan. Apalagi saudara-saudara, kalau saudara baca pasal 28 ayat 11. Nubuat palsu itu justru mempengaruhi terlalu besar bangsa itu. Itu nubuat kasih bilang, tenang saja, kamu akan mengalami pembuangan hanya 2 tahun, jadi tenang saja. Jadi don dulu, kok paling 2 tahun. Tutup buka mata sudah. Paling 2 tahun. Ini sama ke kita pi kredit motor itu. Paling 2 tahun. Ferry masuk antar orang pidatang sudah. Oh, 1.200.000 itu. 6 bulan teh orang datang tarik kembali. Karena dengar yang kau paling 2 tahun. Pernah dengar itu kelima teh? 2 tahun. 2 tahun dealer ambil. Memang nubuat palsu ini jangan terlalu cepat percaya. Bilang 2 tahun, padahal berapa tahun? 70 tahun. Berarti tambah berapa tahun? Oh, itu dia subai-bai itu. Saudara lihat, tapi banyak orang percaya kepada yang palsu-palsu, bukan yang asli. Tambah lagi kehancuran. Bangsa Israel waktu ada di Babel mengalami 3 kehancuran yang serius. Pertama, secara politik nasional mereka tidak punya pemimpin. Semua tidak suka dijajah, tapi siapa mau pimpin siapa? Yang kedua, secara ekonomi mereka rusak parah. Karena mereka hanya jadi budak. Kerja dari pagi sampai sore, hanya untuk kepentingan para tuan. Mereka tidak punya simpanan, makan seadanya. Yang berikut, karena mereka punya bait Allah di Yerusalem sudah dihancurkan. Mau ibadah di mana? Tidak ada lagi tempat untuk mereka beribadah. Belajar tentang iman, etika, moral. Dan ini sebuah tantangan yang serius. Makanya saudara-saudara, ketika kita masih diberi kesempatan untuk beribadah seperti ini, mestinya memang fokus kita hanya kepada Tuhan. Mestinya kita menjaga. Kalau saudara sebentar dengar kisah, kira-kira 35 tahun lalu ketika orang-orang tua di sini merintis berdirinya jemaat ini, ada sejumlah hal yang menjadi cita-cita dan landasan kenapa gereja ini mesti dibangun. Kira-kira 35 tahun lalu. Fokusnya mesti ada di situ. Kalau kita fokus tidak ada di situ, fokusnya kita bukan kepada Tuhan Allah, nanti kita akan bertengkar, kita berkelahi. Nanti pilih penatua di satu rayon kita marah. Surat penolakan lah, surat kaleng. Di sini juga pernah. Karena fokus kita bukan untuk Tuhan. Saudara, mari kita lihat lebih, saudara-saudara. Yehuda ini akan ada di sana 70 tahun, saudara. Tetapi Yeremia meyakinkan umat, meyakinkan mereka yang ada di pembuangan untuk menerima situasi mereka dengan percaya. Apapun keadaannya, terima dengan percaya bahwa rancangan Tuhan atas mereka itu adalah rancangan damai sejahtera. Mesti percaya. Walaupun 70 tahun susah, tapi Tuhan tetap merancangkan yang baik bagi mereka. Bukan rancangan kecelakaan. Saya kira ini sesuatu yang penting. Kenapa? Karena memang harus diisi dalam pikiran dan perasaan, dalam iman kita bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna bagi orang-orang. Bagi manusia, bagi saya, bagi saudara, bagi persekutuan jemaat. Dalam seluruh dinamika. Saudara-saudara, kalau secara singkat kita membaca teks ini, dia kasih pesan beberapa hal. Ini kalau kronologinya begini. 2 tahun setelah Raja Yekonya beserta rombongannya dibuang, pembuangan belum berakhir juga sesuai dengan nubuat palsu itu.
Sebaliknya rombongan berikutnya malah menyusul. Jadi bukan yang dibuang pertama pulang, orang lain tambah lagi. Oleh karena rancangannya adalah rancangan kesejahteraan, maka mereka pun dipanggil untuk menjadi alat Allah untuk mensejahterakan tempat di mana mereka ada. Mau tidak mau mereka ada di situ. Karena itu maka Tuhan memanggil mereka supaya mereka diingatkan terus menerus. Penyertaan Tuhan itu terjadi bukan saja ketika mereka ada di Yehuda, tapi penyertaan Tuhan juga sempurna bagi mereka ketika mereka ada di pembuangan. Sumber kekuatan itu berupa jaminan akan berkat Allah bagi kelangsungan hidup. Dan saya kira yang penting adalah persekutuan yang indah dengan Tuhan itu menjadi penting. Itu jaminan-jaminannya. Kamu akan tetap ada di sana. Kalau secara singkat kita lihat isi dari surat Yeremia ini, saudara. Dia berisi kira-kira 5 hal. Saya coba sampaikan buat kita secara cepat. Pertama, saudara, bahwa mereka harus hidup secara normal, membangun rumah, menikah, dan mengusahakan kesejahteraan atau kemakmuran kota di mana Allah menempatkan mereka, karena mereka tidak akan kembali ke tanah mereka sebelum 70 tahun. Sebelum 70 tahun kamu tetap akan ada di sana. Tetapi karena itu hiduplah normal, jangan bikin tidak normal. Di tempat di mana kita ada itu hiduplah secara normal. Kalau tinggal lama, nah harus bersuka cita. Saudara bayangkan kalau 70 tahun di satu tempat hidup hanya muka asam, iri hati. Saya kira itu susah. Ini ibarat kalau kita masuk penjara. Saya ingat waktu saya jangan penjara. Saya ingat ketika mahasiswa teologi pi praktek. Apalagi praktek pertama. Apalagi jadi vikaris pertama, apalagi waktu jadi pendeta pertama kali. Dapat SK ditempatkan di satu tempat, waktu dengar bilang saudara ditempatkan, itu dong senang mamati, itu bikin pengucapan syukur. Foto baru kirim di kampung, dong bersyukurin. Terus cepat-cepat tidak tahan lagi tanya orang yang itu tempat di mana, itu tempat di mana. Terus secara diam-diam dong ambil motor kopi lihat. Sampai sana ternyata air tidak ada, listrik tidak ada, sinyal juga susah. Dia pun syukur tadi mulai kurang, mulai turun sedikit. Itu dia pulang dia bilang, ai apa? Pokoknya ai bapak terlalu susah. Tapi kan ada orang di sana tuh, iya bapak tapi saya kan apa? Jadi waktu dengar pertama itu semangat, mulai lihat itu mulai Begitu juga sama seperti kita menikah. Waktu pertama itu bapak, baju dong merah-merah, pipi dong merah-merah. Pendeta tanya, suka dia apa? Suka semua bapak. Oh luar biasa Kamu ini hari nikah, iya bapak. Rencana cerai kapan? Tidak akan bapak, tidak akan. 1 minggu kemudian, mam tua pu ini bangka. Mama kenapa? Tidak tadi waktu jalan kayak agak pusing kok jatuh kena. Padahal bab tua yang falungku itu. Jadi saudara-saudara, kalau orang ada di tempat yang dia tidak suka, yang secara fisik dia tidak suka, tiap hari dia hanya silang-silang ini kalender. Kalau ditempatkan 2 bulan, dia bilang, sudah biar ini hari pertama silang, hari kedua silang. Itu rasa cepat kok lama, lama kok cepat, cepat kok lama. Saya pernah bilang kepada saudara, 2 minggu itu cepat kok lama? 2 minggu cepat kok lama? Lama kok cepat? Cepat kok lama? Kalau orang pacaran 2 minggu cepat kok lama? Cepat. Tapi kalau orang tahan lapar 2 minggu cepat kok lama? Jadi yang benar 2 minggu cepat kok lama? Saya lihat saudara ini mulai tidak. Kita baca Alkitab ini, Alkitab tebal begini, tapi kalau
Hari kita baca 4 sampai 8 pasal, 4 sampai 8 pasal. Cukup 4 bulan baca kas habis satu Alkitab. 4 bulan. 4 bulan cepat kok lama? Lama kok cepat? Kalau orang hidup dia umur hanya 4 bulan, cepat kok lama? Cepat. Tapi kalau dia perut sakit 4 bulan, cepat kok lama? Jadi yang benar 4 bulan cepat kok lama? Cepat kok lama? Lama kok cepat? Sekarang saudara lihat, ini yang Tuhan mau kasih tahu orang melalui Yeremia. Kalau kamu tinggal di situ, walaupun di pembuangan, tapi kalau ada perhatian, ada cinta, ada kasih sayang, ada usaha di situ, 70 tahun terasa terlalu cepat. Kalau ada cinta Pak masa 2 tahun suputus, itu kan cinta hilang, kita rasa terlalu cepat. Tapi coba bayangkan, ada orang yang saudara tidak suka kok, ada kok. Ada kok tidak? Ada. Dia ada di sini. Coba saudara lihat dia coba. Kenapa saudara lihat saya semua? Coba orang yang kita tidak suka tuh kita lihat dia, itu semakin 2 menit itu lama kok cepat lama, lebih dia pimana kok. Ini yang Tuhan mau kasih tahu. Kalau kamu ada di mana, kamu mesti belajar hidup normal. Ada cinta, menikahlah di situ, usahakanlah itu tempat. Jangan tiap hari hanya duduk tertahu ini 70 tahun ini pulang masih dapat pensiun kok tidak. Sapi dong masih, kalau pikir begitu, lama-lama belum 70 tahun kita sudah mati dan pikiran. Nah saudara-saudara, tadi malam saya ikuti ibadah penghiburan dan pengucapan syukur Klasis Kota Kupang berkaitan dengan meninggalnya sejumlah jemaat, keluarga pendeta dan teman-teman pendeta. Ibu pendeta emeritus ini ketika berkhotbah dia kasih tahu kalimat pertama yang menarik. Menurut saya itu penting dalam kaitan dengan teks. Dia kasih tahu begini. Daripada mengutuki kegelapan, daripada duduk dan mengutuki kegelapan, lebih baik ambillah sebatang lilin dan buatlah dia menjadi terang. Daripada tiap hari hanya berduka cita dan mengeluh meratap, lebih baiklah mulailah sesuatu dengan terang. Karena menangismu juga tidak akan merubah apa-apa. Tidak akan merubah apa. Saya bilang satu saat saya pun kakak meninggal karena orang tabrak. Teman saudara-saudara dong marah mau ribut-ribut. Saya tanya, kamu menangis kenapa? Kamu menangis kenapa? Kami pun kakak yang paling baik, gini orang kasih mati. Kenapa kamu menangis? Kamu sayang dia? Iya, kalau kamu sayang dia, pakai itu rasa sayang untuk urus baik-baik ini. Bukan cari tambah masalah. Kadang-kadang kita merasa kita mencintai tapi salah jalan. Kalau sayang urus dengan baik ini, jenazah urus kira-kira ke depan ini mau kemana, dia punya anak, dia punya istri dan lain sebagainya. Bukan cari tambah masalah. Karena itu hiduplah dengan normal, hiduplah dengan sukacita. Walaupun kita ada di pembuangan. Tapi saya berefleksi saudara, banyak kali kita ini bahkan bukan di pembuangan saja hidup kita tidak normal. Hidup yang ada, hidup baik-baik di Midneos ini, hidup kita tidak normal. Saya rasa banyak dari kita ini belum merdeka. Kita punya anak-anak dong itu, tadi saya datang saya tanya ini, Bapak Majelis, Bapak ini motif mana ini Bapak? Ini motif, ini mana lagi? Hello, oh iya, oh baik, bagus. Kenapa saya tanya begitu? Kita punya anak dong ini, kalau suruh pakai motif, dong kayak rasa susah sekali. Tapi kalau pakai celana yang levis yang terobek gitu, dong rasa kayak, terlalu gay. Itu foto ngeri Bapak. Padahal celana terobek gini. Di Nitneo juga ada. Itu anak dong nggak di sini. Siapa pun anak itu? Kita ini belum merdeka. Karena apa? Sepertinya kita orang Timur. Saya ini orang Timur dari TTS. Saya pun bapak orang Nuban, mama orang Molo. Makanya saya pun muka begini. Kita orang Timur, ada banyak yang dia merasa dia punya harga diri naik. Kalau dia omong dia harus logat Jawa. Kalau dia omong logat Timur itu dia
Mari kok kita pi makan gula-gula. Itu do rasa kiaduke. Tapi kalau dia logat yang luar punya, terus orang di luar sana dia mau bikin ke Eropa, ke Korea. Aneh itu, saya rasa kita tidak normal. Amin kok. Di sini juga ada yang suruh dong hafal 12 anak Yakub tidak tahu, tapi itu artis Korea dong hafal. Di sini ada. Kamu tidak normal, kamu itu tidak normal. Hafal kamu pun bayi dong pun nama. Kamu pun nenek dong pun nama itu hafal. Tapi itu artis Korea itu tidak kirim ke kamu uang. Saya suka tadi di liturgi itu ada bahasa-bahasa yang saya sendiri tidak tahu. Saya kepingin bertanya, tolong dijawab buat saya. Memang kita menyatu dengan sapaan Hua. Hua itu apa? Sayang kok. Atta. Titi. Besa. Pana. Ya, panggil bapak begitu tuh. Kita puan anak dong so tidak mau. Kalau saya bilang apa tadi? Wah, dong saya bilang gue nah. Gua saja tidak apa-apa tuh, atau salah? Tidak, saya tidak melarang kita untuk memahami perkembangan, mengikuti perkembangan, tidak bisa dilarang. Tapi jangan sampai terlalu ikut perkembangan, akhirnya kita hidup tidak normal. Hidup tidak normal, tidak baik. Kedua, catatan dari teks dari surat Yeremia. Mereka tidak boleh mendengarkan nabi palsu yang meramalkan bahwa masa pembuangan itu akan singkat saja. Yeremia pasal 29 ayat 8 sampai 9. Mereka tidak boleh dengar itu. Nabi palsu itu harus selalu akan memberi harapan palsu. PHP. Dia hanya akan omong yang enak-enak. Saudara hati-hati kalau orang datang dan datang langsung bilang tenang, tenang. Jangan tenang. Kalau datang dan datang tenang. Bisa-bisa palsu Bapak. Karena itu uji dulu. Amin kok. Apapun kadang-kadang orang tawar kasih kita barang ini semua baik habis. Bapak ini barang ini Bapak talalu. Talalu. Lu pernah pakai? Belum Bapak. Tapi dia jadi lebih baik uji dulu, uji dulu. Ini dunia sekarang ini yang palsu dan yang baik itu sama-sama. Jadi kalau kita tidak serius, nah jangan dengar nabi palsu. Pak Pendeta, lalu bagaimana kita bisa bedakan nabi palsu dan nabi tidak palsu? Saya omong dua bagian. Pertama, ini semacam gambaran saja. Saya mau kasih tahu pertama. Kalau kita terbiasa pegang uang yang asli, maka satu saat pas kita raba uang palsu langsung tahu. Makanya itu biasakan diri dengan yang asli. Maka ketika kita raba uang palsu, ini palsu. Kok saya tiap hari pegang yang asli? Dia pun soal kalau kita tidak pernah pegang, maka apapun yang datang halal masuk. Sama kayak kita dan kita pun suami, kita pun istri. Kita lihat dia tiap hari toh. Satu saat biar dia ganti bedak, sekalipun kita tahu itu dia. Saya pernah kasih nikah, pasangan nikah itu karena nikah masal 72 pasang nikah. Mereka pakai pakaian adat semua. Pakaian adat semua. Terus saya tanya, kan dong suku cara kajir. Saya tanya, suami yang mana? Dia bisa tahu. Bisa tahu. Jadi terbiasa dengan yang asli, yang palsu kita tahu. Kalau kita terbiasa dengan ajaran yang benar, yang ajaran tidak benar datang, kita tahu. Itu bagian pertama. Tapi bagian yang kedua dalam kaitan dengan ini, saya ingin katakan, uji dulu. Uji. Apapun itu uji dulu. Bagaimana cara uji? Cara uji, ukuran pertama itu Alkitab. Ada orang datang bilang saya, Bapak, ada dapat penglihatan Bapak. Ini kita mau acara, kita tahu Bapak. Ada kita punya orang satu dapat penglihatan. Dunia akan kiamat tahun 2029. Saya bilang, wih mantap. Jadi Bapak mesti ikut ini acara. Saya bilang oke.
Pri bagaimana? Bapak nanti kita beli tiket, Bapak tinggal berangkat. Saya mau tanya, Doran, saya bilang begini. Menurut kamu Alkitab ini kita tulis, artinya tulis habis atau mesti tambah tulis lagi? Dong bilang sudah habis Bapak. Oke. Nah kalau menurut saya juga Alkitab tulis habis, maka berdasarkan Alkitab yang selesai tidak perlu tambah-tambah itu bilang menyangkut dia waktu itu tidak tahu kapan. Nah sekarang kamu sudah tahu kembali, ini yang bikin saya pusing. Karena itu saya tidak pi. Kan ukurannya di Alkitab. Amin toh? Nah, jadi ukuran Alkitab. Tapi ingat juga kalau ukur pakai Alkitab, karena ada banyak orang, setan itu dia sudah tahu memang. Kalau dia serang kita dari luar dia gampang kalah. Baru lihat kita pemuka saja dia sulah. Tapi dia biasa serang dari dalam. Dia sengaja pakai ayat Alkitab untuk kau tahu. Lihat itu bagaimana Yesus sendiri itu mengatakan bahwa Bapa yang mengutus aku, berarti dia bukan Tuhan. Kan ada orang suka bikin sesat begitu tanpa memahami konteks di situ. Hati-hati, jangan sampai kita kena tipu. Saudara-saudara, Alkitab itu kan berisi dua. Kalau kita omong Alkitab itu ada dua hal yang paling utama. Hal pertama, Alkitab itu berisi penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus Kristus, janji untuk hidup yang kekal. Sehingga kalau kita baca ada ayat-ayat yang sepertinya bertolak belakang. Ada ayat bilang begini, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Lu taruh saya lu. Tapi ada ayat bilang kalau tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Kira-kira pakai yang mana? Pakai yang mana? Nah ini fungsi untuk kita paham. Dia tulis ini di bagian mana? Penciptaan, kok kejatuhan, kok rencana penyelamatan. Supaya kita tahu dia latar belakang seperti apa sampai itu kalimat ada. Sebab kalau tidak tahu itu, nanti sebentar kalau nasihat orang kita bilang, weh mesti kasih. Tapi kalau kita pun diri yang alami kita bilang, tidak, gigi ganti gigi. Ada ayat bilang begini, celakalah kamu yang minum minuman keras. Tapi ada ayat bilang, tambahkan minuman keras untuk membantu pencernaanmu. Kira-kira pakai yang mana? Pakai yang mana? Yang tidak suka minum dia akan pakai yang celakalah kamu yang minum. Yang suka minum dia bilang, kok ini sendiri bilang tambahkan loh. Jadi uji Bapak kalau tidak palsu Bapak. Yang kedua, Alkitab itu berisi informasi dan ajaran. Ada informasi, informasi, ada ajaran-ajaran. Pakai yang ajaran, bukan informasi. Contoh, Abraham itu pernah tipu. Pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Pernah. Waktu dia ada deposito, kalau bilang, wih, kalau orang tanya kasih tahu bilang engkau saya saudara, bukan istri. Itu tipu atau tidak? Tipu. Itu informasi, bukan ajaran. Ajarannya bilang jangan berdusta. Nah kadang-kadang kita bilang, kau lihat Abraham yang bapak segala orang percaya, tipu. Jadi tipu untuk kebaikan tidak apa-apa toh Bapak. Apa? Tipu itu tipu. Salomo itu dia pu istri 700, tambah gundik 300. Berapa semua? 1000. Saya yakin separuh dia tidak kenal. Paling sulewat woi, lupa nama siapa lagi. 1000 Bapak. Kalau satu hari dia dengan satu orang dari istri-istrinya, dia butuh kurang lebih 3 tahun baru putar kembali sampai istri. Itu sampai pemilu berikut itu. Tapi Alkitab omong begitu. Dia ingin mengatakan, ini informasi bukan ajaran. Jangan sampai ada yang mau kawin 2 dia bilang, kok Salomo 700 tidak apa. Saya baru mau 2 kamu suprote. Ini kita bikin sesat ini. Sesat. Di sini ada kok. Ada. Apa? Hati-hati. Ketiga, pada akhir 70 tahun penawanan, kaum itu akan sungguh-sungguh mencari Tuhan Allah untuk pemulihan.
Ia akan menjawab doa syafaat mereka karena rencana-rencananya bagi mereka. Jadi Tuhan sudah tetapkan. Nanti setelah 70 tahun dulu. Itu saya bicara dia dalam perspektif waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Kairos. Di Alkitab itu kenal Kronos dan Kairos. Kronos itu kita bicara tentang detik, menit, jam, hari, minggu. Aktivitas tertuju kepada satuan waktu. Tiap hari bangun pagi. Tapi kronos itu kita berbicara tentang kesempatan yang Tuhan berikan tiap-tiap waktu di mana kita. Selama masih ada waktu untuk memaafkan, memaafkan sudah. Karena itu waktu yang kesempatan yang Tuhan kasih. Nah, menyangkut kronos ini waktu Tuhan. Kadang-kadang biar kita foya, tapi kalau belum waktu Tuhan tidak bisa. Tidak bisa. Nah, saya tadi tanya ini PAUD ini sudah masuk tahun ke-6 kok Ibu. So 5 tahun, sekarang berproses ke tahun ke-6 baru kita resmi. Ini waktunya sudah. Pakai bahasa kami di TTS tabun tiayan. Depu waktu sampai. Nah, waktu Tuhan itu begitu. Nah, kita jangan paksa kita waktu untuk cepat. Manusia yang memaksakan segala sesuatu dengan cepat menurut kemauannya bisa saja palsu. Saya suka kasih contoh di mana-mana. Di dunia ini hanya ada satu hewan saja pun nama ayam. Ayam itu hanya satu, ayam. Terbagi atas ayam jantan dan ayam betina. Sekarang sudah ada 2 ayam. Satu ayam kampung, satu ayam potong. Tahu ayam potong ini dia datang dari mana? Ayam kampung itu kalau kita pelihara 1 tahun itu ke masih kecil. Tapi saya mau tanya, kalau jual mahal kok tidak? Mahal kok tidak? Kalau dia betina bisa bertelur kok tidak? Bisa. Dia pun daging enak kok tidak? Beda tuh dengan ayam potong. Itu kita baru pelihara 1 bulan saja dia pun mata sebesar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat langsung dia begini. Tapi ini ayam, ini mama dong pulang dari pasar ikat salah di motor dia pun kaki patah. Anak-anak dong pigas motor di samping itu kandang, besok itu ayam mati. Karena ini ayam ini tidak menunggu waktu mau cepat-cepat besar dan cepat-cepat besar. Nah, kadang-kadang kita manusia ini rindu yang ke ayam potong. Akhirnya kita beriman mau cepat-cepat. Tidak mau seperti proses dalam waktu Tuhan. Keempat, mereka yang tinggal di Yerusalem akan menderita dengan hebat karena tetap memberontak terhadap Allah. Kalau berontak kepada Allah, hidup kita susah. Saudara lihat Yeremia 29 ayat 15 sampai ayat 19. Mereka akan hancur di sana, tinggal di sana. Kalau tetap memberontak hancur. Itu berarti hidup itu pilihan. Mau baik tergantung kita, mau rusak juga tergantung kita. Kita yang menentukan mau baik atau tidak baik. Suami istri ini kalau bertengkar, kita yang tentukan. Ini keluarga mau tetap bertahan atau mau rusak, kita yang tentukan. Bukan Kapolsek. Kita yang tentukan. Ini persekutuan jemaat di sini, ini mau baik atau tidak baik, kita yang tentukan. Semua kita yang tentukan, kan kita memilih. Ke depan kita mau jadi apa, kita yang tentukan. Saudara, karena itu saudara-saudara, kalau kita baca surat ini surat ini saudara pulang baca sampai ayat 19. Terus sampai ayat 23. 2 nabi palsu akan dibunuh karena hidup dalam persinahan dan memalsukan firman Allah. Ingat, omong kosong itu selalu akan ada ganjaran. Di sini ada yang tukang omong kosong. Kalau Anda muda dong bilang prank. Ingat, yang omong kosong tetap ada ganjaran. Kita ini kadang-kadang tidak omong kosong, suka pakai yang bilang sebenarnya dan tapi. Bapak kenapa tidak pergi gereja? Sebenarnya sepi Bapak. Tapi kalau tapi itu dia ada. Bapak kenapa tidak terima jadi majelis? Sebenarnya saya terima. Tapi kalau sudah. Jadi kalau sebentar pulang dari sini ketemu jemaat yang tidak gereja terus kita tanya, kenapa tidak pergi gereja? Sebenarnya sudah.
Saya sudah tahu yang kau pun maksud itu. Itu tipu itu. Jadi ini, hati-hati kau jangan tukang tipu Jangan tipu-tipu. Tipu itu tidak baik. Tipu ini. Orang tipu itu saudara-saudara, dia mau amankan dia pun diri, mau cari keuntungan. Jadi jangan tipu. Nah saudara-saudara, mari kita lihat Tuhan yang punya rancangan damai sejahtera. Saya takut pertama sedikit bisa Setahun kita ketemu satu kali juga. Oke. Pertama saudara, Tuhan merancang sesuatu. Kan kita di mana tempat kita ada, Tuhan mau kita memanggil orang untuk menjadi berkat di situ. Kita membangun tempat itu, kita hidup di sana karena Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Saudara-saudara, damai sejahtera yang Tuhan maksudkan bagi kita, bagi bangsa itu bukan seperti kehidupan tanpa perjuangan. Damai sejahtera bukan obat penenang. Damai sejahtera itu bukan mabok sopi, kau tidur, bilang, aduh saya suami kalau dia mabok begini aman, dia tidur. Damai sejahtera bukan itu. Damai sejahtera itu pergumulan bersama-sama dengan Tuhan dalam seluruh situasi hidup. Lama-lama Mam Tua tiap hari hanya siap ke sebab Tua sopi supaya aman. Nah, kalau aman itu harus pakai sopi, itu bukan aman. Lah sedikit bab Tua hancur. Kedua saudara-saudara, damai sejahtera tidak sama dengan memiliki semua yang kita inginkan. Sebab makin banyak harta itu mungkin makin susah tidur itu. Saudara lihat dulu waktu kita belum ada apa-apa itu kan rumah taruh. Saya lihat orang-orang di kampung don tidur itu don rumah hanya tarik-tarik sebegitu. Paling-paling pagar depan tutup itu pakai kayu karena takut hewan masuk ke makan tanaman. Coba saudara lihat kalau dia semulai harta banyak. Pintu depan kunci, itu pintu pagar itu. Datang sampai pintu emper kunci. Pintu muka kunci. Ruang tengah kunci. Kamar tidur kunci 2 kali. Di dalam kamar tidur ada kamar lain di bawah kolong tempat tidur. Dia kunci lagi. Woi, ini saya yakin dia pusing. Dia dalam piman mana hanya bawa kunci. Mungkin dia juru kunci itu. Jadi hati-hati. Saya tidak bilang bahwa tidak boleh kaya. Kaya silakan saja. Tidak apa-apa. Tapi damai sejahtera bukan karena kita memiliki segala sesuatu. Ada orang kok yang tanpa tidur harga 15-20 juta pakai AC 1,5 PK malam susah tidur. Tapi coba lihat yang di pasar dong itu di duri sadon tidur sondu. Kita bilang ama, kok bisa tidur? Saya mabuk dari tadi malam bang. Tapi saya tidak suruh kita mabuk. Saya mau kasih tahu bahwa kita bisa beli tempat tidur mahal, tapi kita tidak bisa beli tidur nyenyak. Kita bisa beli makanan yang enak-enak dengan harga mahal, tapi kita tidak bisa beli selera makan. Kita bisa beli kasih nona bunga, beli kasih mama cincin emas, gelang emas, kalung emas. Tapi cinta, mama pun cinta kita tidak bisa beli. Makanya kalau mama main mata dengan satu orang, kita kayak mau bunuh diri itu. Karena cinta tidak bisa dibeli. Jadi kebahagiaan, damai sejahtera itu bukan karena kita memiliki segala sesuatu. Damai sejahtera itu ada kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Roh Kudus tinggal dalam kita itu damai sejahtera. Ini persekutuan jemaat ini kalau Roh Kudus tinggal aman. Jangan roh pecah belah. Kalau kita baca Kejadian pasal 11 kisah tentang Menara Babel. Ayat 1 Kejadian pasal 11 bilang begini. Waktu itu di kolong langit ini hanya ada satu bahasa dan hanya satu logat. Tapi waktu dong mau bikin itu menara, masing-masing mau mencari nama, mereka hancur lebur. Karena datang dengan keangkuhan, bukan dengan Roh Kudus. Waktu kita baca kisah para rasul pasal 2, tentang pencurahan Roh Kudus. Waktu itu diam di Yerusalem orang-orang dari berbagai suku bangsa. Dari Elam, Kapadokia, Mesopotamia, Frigia, mana-mana. Tapi karena Roh Kudus itu datang, dorang yang berbeda-beda itu menjadi satu. Siapa yang datang dalam nama Tuhan, dia menyatukan. Tapi siapa yang datang tidak di dalam nama Tuhan, pasti menghancurkan. Pasti menghancurkan. Karena itu saudara-saudara, Roh Kudus itu yang tinggal dalam kita itu penting. Damai sejahtera itu, kalau Roh Kudus ada dalam kita, Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-27. Saudara boleh baca. Damai sejahtera itu dari dalam.
bukan dari luar. Karena itu, damai sejahtera tidak ditentukan oleh sesuatu yang dari luar. Saudara-saudara, kalau damai sejahtera itu ada di kita mau membangun sesuatu, kan sekarang kita mau membangun apa-apa, ini orang pengaruh kita juga banyak. Kadang-kadang saudara-saudara, pegawai satu dia mau rajin, separuh bilang begini, jangan terlalu leb-lebe. Ada banyak orang urusin negara, jangan terlalu leb-lebe. Pernah dengar itu kalimat? Nah, jangan sampai hanya tanggal dia omong begitu, kita langsung. Kita pun damai sejahtera bukan tergantung orang. Kita mau kerja jangan tergantung orang. Hidup ini tergantung apa yang Tuhan mau buat kita, kerjakanlah. Ini papa mama don jus 1. Gereja jam 9. Terus siapa baik? Anak-anak dong bilang, bapak dan mama sudah jam 9 belum pilih. Belum ada orang. Engkau sudah yang orang. Mau tunggu orang mana lagi? Kita sudah yang orang ini toh. Belum ada orang. Nah kita siapa coba? Orang. Jadi jangan tergantung sesuatu yang dari luar. Kalau orang satu datang, ya kita sudah orang-orang ini. Damai sejahtera itu saudara bersifat progresif. Kesempurnaannya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita lagi mengerjakan sesuatu untuk menjadi sempurna di dalam Tuhan Yesus. Kerjakanlah yang perlu kita kerjakan. Tema hari ini bilang, panggilan iman untuk mensejahterakan orang. Mensejahterakan itu bukan karena makan minum ada Saudara kalau baca terus kitab perjanjian lama setelah pembuangan, nabi-nabi bilang, woi kamu punya 3 masalah itu. 3 masalah. Politik tidak ada pemimpin, ekonomi tidak ada uang, bait Allah dihancurkan. Tapi waktu kamu pulang ke Yerusalem, tidak boleh urus duluan pemimpin. Tidak boleh bangun duluan, tidak boleh urus duluan ekonomi. Bangun duluan bait Allah. Tempat persekutuan. Engkau belajar etika moral iman. Kenapa? Jadi pemimpin tapi kalau tidak ada etika moral dan iman, dia menghancurkan satu bangsa. Kaya raya tapi kalau tidak ada iman, menghancurkan keluarga. Kita ini kalau miskin ini kan tawaran jatuh dalam dosa, paling-paling suruh pencuri. Tapi mulai kaya kok, mas, enggak singgah ya mas. Wih itu berat Bapak. Itu berat. Dulu pakai HP Nokia 3315 yang dia pembunyi bilang tidit 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 tidit. Itu kan tidak bisa foto-foto toh. Dia hanya pakai senter. Tapi ketika mulai bisa pegang Android kok sedikit-sedikit bilang. Terus waktu kita muat orang bilang cantik keren. Terus kita amasa. Jadi berat. Majelis dong bosan dengar. Jadi saudara-saudara makin bertambah itu hati-hati. Kesempurnaannya dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara hati-hati kalau kita semakin luar biasa mestinya kita jaga. Ingat saya akhiri khotbah ini sulam. Ini kita rayakan usia ke-35 tahun. Saya mau omong 2 terakhir. Pertama, makin jauh berjalan, makin banyak hal yang dilihat. Makin banyak hal yang dilihat, makin banyak pengalaman. Makin banyak pengalaman, makin banyak hal bisa dihasilkan. Makin banyak hal bisa dihasilkan, makin banyak barang bisa makin banyak uang bisa didapat. Kalau makin banyak uang bisa didapat, makin banyak barang bisa kita beli. Kalau makin banyak barang bisa kita beli, makin banyak orang memuja-muji kita. Makin banyak orang puji-puji kita, kita makin tinggi di angkasa. Semakin tinggi kita di angkasa, semakin gampang dipuja. Hati-hati. Kita susah jauh berjalan, makin banyak lihat, makin banyak pengalaman. Dari banyak pengalaman makin bisa menghasilkan hal, makin banyak uang bisa didapat, makin banyak uang bisa makin banyak beli barang, makin beli barang orang makin puja kita, semakin puja itu kita. Kalau sudah di atas itu hati-hati teh. Ini hari khotbah dia pun tema. Saudara menjaga. Itu hal pertama. Yang kedua, pesan yang kedua. Kita punya pengharapan dan ketergantungan utama itu ada pada Tuhan. Tidak kepada siapapun.
Tidak kepada pendeta, tidak kepada siapapun. Kadang-kadang kita ini lebih menggantung harap pada pendeta, bukan pada Tuhan. Dua contoh. Contoh pertama, kalau kita duduk sama-sama, terus mau doa makan, doa biar mama pendeta, tolong doa. Sepertinya kalau kita yang berdoa tuh ke Karmana kuang. Mama tolong doa dulu teh. Mama ada baru aduh. Saya pun teman pendeta satu, kalau kita sama-sama kau suruh dia doa makan, dia tidak mau. Dia tidak mau. Bapak kenapa tidak mau? Dia begini. Saya pun tugas adalah mengajar, termasuk mengajar kamu berdoa. Nah, saya suruh ajar habis sekarang pas mau doa, kamu suruh kembali saya. Berarti saya ajar salah ini. Itu bagian yang berat. Tapi contoh yang kedua begini. Saya waktu itu di kantor sinode kira-kira 8 tahun. Jemaat itu kalau suka dong pendeta, jangan coba-coba kas pindah. Dompi pakai 2 trek tambah 2 pick up. Bapak don jangan kas pindah kampung pendeta dulu. Kenapa? Kami masih sementara membangun. Oh, dia kepala tukang. Jadi kalau kas pindah dia pembangunan tidak jadi. Itu kalau dong suka dong pendeta. Tapi kalau dong suka, dong bawa memang pick up tadi 2 dengan trek 2 juga. Ame kembali kampung. Selamat ulang tahun yang ke-35. Selamat untuk peresmian PAUD Betel Prima. Wih, kakak. Betel Prima itu. Luar biasa. Tahu dia pun kepala sekolah yang mana? Itu prima itu, kata prima itu yang buatin anak dong memang prima betul-betul. Jadi dong harus prima dari segi intelektualitas, tapi prima juga di sini. Zaman sekarang nih kita pu anak dong cerdas intelektualitas, tapi belum tentu kecerdasan sosialnya baik. Kok anak-anak sekarang dong dulu deh orang tua dong juga kas naik kaki. Belum lagi dong pakai headset kok. Sama kayak dong baru lari dari rumah sakit. Selang infus dong melekat di sini semua. Akhirnya tidak hormat kepada orang tua. Orang tua sibuk setengah mati kau bikin arisan, kau keluarga tetap satu. Aja kakak, kita pi arisan. Mari sudah kau kenal keluarga. Bap rompi. Arisan itu tanta sadap ame arisan, minggu depan dia tidak datang lagi. Tuhan memberkati kita. Amin. Untuk